Itu masih Desember lagi salju, gue ngetok-ngetok rumah-rumah tetangga. Ketok-ketok, bu pak mau nggak saljunya saya cangkul gitu. Kadang-kadang dikasih $10, kadang-kadang dikasih $15. Kadang-kadang dibanting juga tuh pintu, woi lu imigran gelap kagak bayar pajak lu, gue kagak mau gitu. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Betul. Nah, terus gimana sih Gilang selama di sana? Kehidupan sehari-harinya, apalagi kan Gilang belum pernah tinggal di luar, terus awal-awalnya sulit nggak sih? Awal-awalnya rada gampang karena 2 tahun pertama itu kita diwajibkan buat tinggal di asrama. Oh, Juga dapat fasilitas kantin. Nah setelah 2 tahun itu sebenarnya paralel juga sama Indonesia tuh dulu waktu gue masuk itu masih $1 masih 9.000. Semester kedepannya 11.000 sampai naik terus sampai gue lulus akhirnya sekarang 14,5 gitu kan. Nah pas udah tahun pertama gue kayak wah ini rada susah deh. Mulai tuh nyari kerja, mulai yang apa namanya kerjaan yang rada di bawah meja kayak misalkan jadi pelayan dadakan gitu buat acara apa, bantu-bantu ngambil baterai bekas. Terus ribet banget. sempet Ya juga ampun. akhirnya dua kerjaan setelah ada prosesnya juga dimana kalau misalkan emang ada unforeseeable situation, jadi kayak misalkan ada bencana atau misalkan negaranya perang civil war apa gimana, atau in this case di Indonesia rupiahnya kan melemah ya, jadi which is out of control gitu. Nah kita apply, kita daftar, terus kita bisa kerja dengan legal. Nah jadilah gue sebagai pelayan. Nah makin melemah lagi akhirnya jadi pelayan di 2 restoran akhirnya. Tapi sempet nih sebulan nih bener-bener kayak wah ini belum bisa dapat kerja secara legal. Terus minggu depan mau makan apa ya? Wah gila nih. Bayar listrik juga nggak bisa, bayar asuransi segala macam susah gitu kan. Akhirnya gue pernah bener-bener saking kebeletnya, itu masih Desember lagi salju, gue ngetok-ngetok rumah-rumah tetangga. Ketok-ketok, bu pak mau nggak saljunya saya cangkul gitu. Kadang-kadang dikasih $10, kadang-kadang dikasih $15. Kadang-kadang dibanting juga tuh pintu, woi lu imigran gelap kagak bayar pajak lu, gue kagak mau gitu. Kadang-kadang kayak gitu, tapi masih bisa survive. Sempet 2 bulan tuh bener-bener kayak donor darah, bukan jual darah. Iya. Sebenarnya bukan darah tapi plasma itu bagian dari darah, dan itu kayak 500 mili keluar dari badan, masuk lagi dalam bentuk burger murah $1, keluar lagi dalam bentuk darah, masuk lagi. Selama 2 bulan tuh kayak gitu terus karena nyari makanan yang paling murah dengan pendapatan yang sangat minimum gitu sih Itu sebenarnya. beneran nih. Ya, masa bohongan nih ada YouTube tuh Gila, hebat banget sih. bekas Gil. tuh. Ya, Terus maksudnya emang di sana tuh seperti itu hal yang wajar atau emang orang-orang kepepet aja yang akan melakukan gitu? Maksudnya kayak kita di sini tuh ya udah kalau kita nggak ada uang kita ada orang tua, terus nggak sesusah itu gitu. Maksudnya di sana tuh apa emang lumrah gitu? sebenarnya gini sih kalau orang Indonesia yang gue lihat ya di Amrik tuh kalau nggak yang benar-benar sukses terus yang nggak ada keberatan secara finansial, kalau nggak kayak gue gini, jujur gue rada gengsi buat minta lagi sih pas gue lagi susah, kecuali gue udah kayak bener-bener wah udah mau mati kelaparan nih baru minta apa tolong dong gitu. Tapi kalau masih bisa ya dan duitnya masih bisa dicari ya why not gitu. Dan kenapa dari tadi tuh gue kayak gini-gini kagum gitu? Karena gue tahu dia ini seperti apa. Ini namanya siapa Gil? Lang Ciara sekarang udah. Oh, Gilang Ciara. Namanya Gilang Ciara. Aku tahu keluarganya seperti apa. Yang dimana kalau tinggal ngomong aja tuh ya udah pasti dapat gitu. Tapi dia ternyata di Amerika tuh melakukan itu yang gue kadang pengen aja gila Allah saudara gue. Apa banget sih? Berarti kalau kita bisa ngelihat ya Gil, ini menurut Dinda, penilaian Dinda nih, Dinda ingin bertanya, berarti orang yang mendapatkan beasiswa dan mereka kuliah dengan usaha mereka sendiri di setiap harinya, sama yang orang dibiayain oleh keluarganya, berarti lebih baik yang kayak Gilang gitu nggak sih? Maksudnya mereka tahu rasanya cari uang dan menghargai uang gitu, jadi pas mereka balik ke Indonesia ada maknanya gitu nggak sih? Iya Apa sih, sama aja? jujur ada ngedampak ke IP juga IP kuliah nggak terlalu bagus gitu, dan itu menjadi pertanyaan pertama setiap ada employer yang interview, kenapa IP-nya kecil gitu kan. Nah tapi jawaban gue selalu gini, jadi basically gue ceritain yang tadi, rupiah melemah, nggak mau minta sama orang tua, kerja bla bla segala macam, tapi gue selalu bilang, Pak saya di sini menurut saya pelajaran dari kelas itu bisa dilupakan, dari buku dari kelas itu bisa dilupain dalam waktu 5 menit gitu ya. Tapi
yang saya pengalaman saya di sini ini saya nggak akan pernah lupain. Ini justru bakal sesuatu yang saya bakal ajarin ke anak saya gitu, dan ini saya terapin ke bisnis bapak nanti di perusahaan ini, gimana saya memanage uang saya, cash flow inflow, terus juga gimana saya juga bener-bener memikirkan setiap decision making proses yang saya hadapin. Udah sih gitu sih sebenarnya jawabannya. Itu nggak menentukan sukses lo guys, IP, kuliah, apa segala macam ya. Jadi IP itu ditekankan lagi nggak mempengaruhi kalian sukses atau enggak, yang penting gimana prosesnya ya Gil ya, yang akan mengajarkan kita di dunia kerja. Emang bener di dunia kerja tuh kita oke, fine. Nah, Okay. Gilang balik nih ke Indonesia, terus Gilang kerja. Akhirnya Gilang di interview ditanyain yang IPK tadi. Terus Gilang jawab seperti yang tadi. Gilang di sana kehidupannya juga nggak mau bergantung Yeah. sama keluarga. Nah itu ngaruh. Ya ngaruh sih, karena itu bener-bener pengalaman sih, karena setelah gue pelajarin di dunia pekerjaan orang tuh nyari pengalaman, tapi gimana cara dapat kerjaan kalau nggak ada pengalaman, tapi gimana dapat pengalaman kalau nggak ada kerjaan, rada kayak spiral kan sebenarnya. Ya kita harus bener-bener jago membranding diri kita sendiri sih. Ya contohnya kalau misalkan dari random sini UFC gitu, misalkan Conor McGregor gitu kan sempat gede di dunia kan, karena dia jago nge-branding diri sendiri. Dan seperti lu juga sih sebenarnya sama sebagai endorser gitu, atau misalkan content creator juga, gimana cara membranding diri sendiri itu ngaruh banget. Jadi walaupun gue bukan content creator, tapi semua orang harus bisa dan jago membranding diri sendiri. Gilang tuh sama dengan apa, Dinda tuh sama dengan apa, ya Itulah hasilnya dari Gitu. kita nge-branding itu ya. Nah, terus akhirnya Gilang datang ke Indonesia. Gilang langsung kerja atau apakah sia-sia gitu di sana? Gilang ijazahnya nggak dipakai, nganggur dulu lama gitu. Gimana sih ceritanya Gilang pas pulang ke Indonesia? Jadi apply ke banyak tempat, terus waktu itu tuh pengen masuk EY, sempat masuk, cuman dipindahin ke division lain gitu. Terus itu prosesnya panjang banget. Mereka bilang katanya we will get back to you, tapi kayaknya most likely ini bakal ada openingnya pas lagi Idul Adha. Nah itu menurut gue at that time itu kelamaan. Nah at the same time gue juga dapat offer dari Unilever. Ternyata itu bagian program dari manajemen training. Ya udah sampai sekarang akhirnya pindah di Upfield sih sebenarnya. Tapi itu isinya orang-orang Unilever semua yang sebenarnya udah jadi perusahaan baru sebenarnya. Ini perusahaan dari luar juga? Yes, dari luar. Perusahaan dari mana? Dari yang nge-own itu namanya KKR, Private Equity Firm dari Amerika. Jadi ya we're an American firm basically. Dan ini adalah kantor pertamanya Gilang? Enggak ya? Yang pertama banget sih Unilever sih sebenarnya sih. Oh jadi Gilang tuh udah pernah di Unilever, Yes. terus ke Upfield ini? Yes. Oh gitu. Nah terus sekarang menurut Gilang, pelajaran yang Gilang pelajarin selama Gilang kuliah di luar, terus diterapin di Indonesia, itu ada manfaatnya nggak sih? Maksudnya apakah sama aja mau dia di luar mau di Indonesia gitu, yang penting? Lebih apa ya? Lebih cara ways of working sih, karena kadang-kadang ya kayak kita gue bilang, hal yang kita pelajarin di kelas, di buku itu gampang dilupain kan. Tapi kadang tuh pas kita udah kerja kita riset lagi sebenarnya, kita belajar baru lagi gitu. Lebih gimana cara kita bisa memanage waktu, email, terus juga deadline dan lain-lainnya accordingly, karena banyak orang Indonesia tuh nggak bisa memanage agendanya mereka sendiri. Terus juga gimana presentasi, gimana ngomong, gimana berkoneksi sama orang, bikin build a network, kayak gitu-gitu sebenarnya nggak diajarin di Indonesia sih, nggak diajarin di kelas. Karena kita tuh lebih beda sih education system kita sama di sana gitu. Mereka tuh nggak terlalu banyak di theoretical, tapi gimana caranya kita bisa build soft skills, dan menurut gue itu di build banget di Amrik, yang sebenarnya kalau gue di sini nggak gue dapetin sebenarnya. Dan gue benar-benar grateful sih sebenarnya. Kalau misalnya ditanya-tanya apa sih rumus-rumus atau misalkan teori-teori waktu kuliah udah pada lupa, aduh. Dan itu berarti intinya sama aja kayak fondasi ya Gil. Yes. Kalau pelajaran itu hanya untuk fondasi awal aja gitu, sisanya itu dari mana-mana. Nah ini berarti kayak untuk teman-teman di luar sana, mau kalian IPK-nya berapapun, mau kuliah dimanapun, jadi percayalah gitu lah ya, maksudnya itu yang kita pelajarin intinya dari pelajaran hidup sendiri gitu. Yes. Dan tapi menurut aku sih Gil ya,
dari yang Dina dengerin ceritanya Gilang ini, ya emang itu nilai poin plusnya karena Gilang kuliah di luar gitu, bukan karena universitasnya ya, karena Gilang hidup di luar nggak sih, bener nggak sih kayak? Gue ada prinsip gini sih, kenapa orang ini nggak ada apa namanya, banyak orang kayak, karena gue orang Padang, ibu juga orang Makassar, yang banyak dari kita tuh sebenarnya ngerantau. Dan ngerantau itu sebenarnya kita get out of our comfort zone. Dan itu yang nanti bakal gue ajarin ya kalau misal gue udah punya anak nantinya gitu. Ngerantau itu kita dibuat secara otomatis instinctively untuk survive di keadaan lingkungan yang berbeda, dan itu sebenarnya kayak gue bilang nggak diajarin di kelas, nggak diajarin di buku. Yang nantinya sebenarnya teori-teori di buku itu juga bakal ngikut sendiri gitu sebenarnya. Gitu sih, rada deep sekali. Gue sekarang terharu loh, Gil. Gue biasanya ngeliat lo jayus-jayus gitu kan, bercanda melulu. Pas dia ceritain, demi Allah ya, ini baru pertama kali aku denger dia cerita serius banget yang gak jayus-jayus. Ada waktunya loh. Tapi ini beneran loh, Gil. Gilang tuh dulu, ya wah, guys, kalau kalian tahu masa kecilnya ini digebukin mulu dan dia ternyata udah hebat sekarang. Nah, Gilang kan sekarang selain kerja, guys, aku pengen kasih tahu ke teman-teman di luar sana juga. Jadi selain kerja, Gilang ini punya usaha sendiri.